Liputan hari ini, liputan yang sangat menarik sekali di lahan Pak De Fakhrozi dan lahan Mas Ari. Ini namanya Pak Fakhrozi vs Mas Ari. Bertetangga ya Mas. Jaraknya cuma sekitar 25 meter. 25 meter. Semangat Mas Ari. Karena hampir sama ini antara daun kelapa dan daun nipah. Ari. Saya terima kasih banyak buat Pak Asim, ini dikasih bibit seledri, semainya udah ada, bibitnya masih pesan soalnya. Jadi langsung dikasih ya. Iya, ini padahal saya pesankan yang 10 gram, ini dikasih yang 20 gram. Ini kalau disemai mungkin sekitar kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang tercinta, kali ini kita berada di lahan Pak De Fakhrozi. Petani kita, petani Indonesia yang sudah luar biasa. Ini lahannya masih dibikin bagus, keren. Halo Pak De, sehat kah Pak De? Alhamdulillah. Oke Pak De, saya ke sana dulu ya. Ya, nah, kita akan melihat lahan Mas Ari. Ini di sebelah Pak De ya, Pak De Fakhrozi. Ini lahannya sudah ada tanamannya. Dan lagi-lagi saya ketemu Mas Darin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat ya. Bagaimana menurut panjenengan tentang lahan Pak Fakhrozi ini? Saya lagi melihat-lihat tentang pertaniannya Pak De Fakhrozi. Karena di sini Pak De kelihatannya sistem pertaniannya agak berbeda ya. Berbeda dengan petani yang ada di sini. Karena beliau menggunakan mulsa dan gulutannya pun dibikin lembut betul. Wah, halus ya. Halus. Rapi sekali. Itu kemarin padahal sudah dipakai menggunakan traktor mini Traktor mini, iya itu pokoknya. Traktor mini. Itu masih sama Pak De masih dicangkul-cangkul lagi. Wes, luar biasa ya. Ini mungkin liputan hari ini, liputan yang sangat menarik sekali di lahan Pak De Fakhrozi dan lahan Mas Ari. Ini namanya Pak Fakhrozi vs Mas Ari. Petani kita, petani muda asal Kota Temanggung. Baiklah Pak Daryin. Terima kasih. Saya mau ke sana dulu untuk melihat Mas Ari. Assalamualaikum Mas Ari. Kita lewat mana Mas Ari? Wah, ini paritnya berdekatan sekali dengan Mas Ari. Karena ini lahan Pak Fakhrozi berjejeran dengan lahannya Mas Ari. Ini juga di lahan Mas Ari, petani kita yang sangat teliti ya dalam mengelola lahan. Nampak sudah ada tanaman bawang pre. Dan juga di situ ada kacang panjang yang mungkin sudah usai panen. Karena kacang panjang ini cepat sekali ya teman-teman. Oh Mas Ari, mau kemana? Bagaimana? Kita salaman dulu. Saya lama tidak ketemu dengan Mas Ari. Lama sekali. Sehat ya Mas Ari ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baru ada aktivitas apa di belakang tadi? Bikin nyangkul di sebelah. Rencana mau tak traktor, tapi saya kasih rata dulu gulutannya karena traktor itu kan dia masuknya cuma sekitar 10 cm. Jadi saya ratakan gulutannya, mau saya bikin lebar. Yang sebelah. Iya, sebelahnya kacang ini. Oh, di situ. Iya. Tapi belum dimulai, Mas. Sudah selesai. Kalau untuk ngeratanya cuma tinggal nanti. Cuman yang ini nanti kan mau saya cabut juga. Oh, gitu ya. Ya monggo kalau Mas Ari mau istirahat dulu. Saya mohon izin. Ya, enggak apa-apa. Saya mau mandi dulu, Bang. Mandi. Iya, mandi. Monggo silakan. Mohon izin untuk meliput lahannya ya. Sekarang meliput saya. Ini Mas Ari boleh dikatakan VS sama Pak De Fakhrozi. Artinya VS itu berdekatan, bertetangga ya Mas. Jaraknya cuma sekitar 25 meter. 25 meter. Semangat Mas Ari. Nah, jadi begitu ya kawan-kawan. Menurut cerita dari Mas Ari, petani kita, petani yang pokoknya kalau saya bilang ini sangat luar biasa ya. Jadi di situ tadi diceritakan mau dikelola kembali sebelah ini tanaman kacang ya. Itu tadinya menggunakan traktor ya. Dan mungkin nantinya kedepannya mau ditanamin apa, nanti kita kalau ada waktu
kita akan membahas sama Mas Ari tentang lahan yang sebelah yang mau dikelola kembali. Kemudian di sini saya akan menjelaskan atau memberikan apa namanya ya teman-teman, gambaran kepada teman-teman kita di luar sana bahwasanya lahan Mas Ari ini mau ditanamin berbagai macam tanaman, salah satunya ini bawang pre yang sepertinya baru aja ditanam mungkin beberapa hari yang lalu. Seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian di sini juga sudah disiapkan untuk tanaman berikutnya, dan mungkin kemungkinan besar juga ini tanaman untuk bawang pre atau loncang. Seperti itu ya sahabat Madrim. Kemudian kita akan mencoba melihat lebih dekat untuk tanaman kacang panjangnya ini. Apakah ini sudah selesai panen? Karena saya perhatikan di sini ini banyak buahnya ya. Tapi sepertinya ini sudah usai panen ya. Kalau kita lihat dari semua pohonnya ini di sini sudah mati. Karena ini sengaja dimatikan oleh Mas Ari. Nah ini sudah dicabut ya, jadi akarnya mengambang sudah, jadi ini mati karena untuk diganti tanaman yang lain. Seperti itu sahabat Madrim. Kemudian lahan yang tadi diceritakan oleh Mas Ari itu di sini. Itu lahan sebelah itu ya. Lahan sebelah. Tapi maksud saya bukan dua lahan, masih satu lahan, karena ini tanamannya Mas Ari itu di sana bawang pre, di sini kacang panjang, di situ nanti mungkin tanaman yang lainnya, tapi belum jelas apa yang mau ditanam. Nanti kita gali informasinya lebih jelas dengan beliau Mas Ari, karena tadi Mas Ari baru beristirahat. Sebab ini waktunya sudah sore ya kawan-kawan. Sudah sore. Jadi sudah waktunya Mas Ari untuk beristirahat, dan dia sekarang sedang mandi teman-teman. Nah jadi kita akan tembus ke sana untuk melihat lebih dekat. Wush, luar biasa. Ternyata cangkulannya sama-sama halusnya dengan lahan di sebelah, yaitu Pak D Fahrozi, petani kita, perantau asal Batang, Jawa Tengah. Karena siap. Kemudian saya akan melihat juga ke belakang sana. Untuk rancangan atau rencana selanjutnya pertaniannya Mas Ari di belakang. Nanti kita lihat ada tanaman apa di sana. Dan juga saya sedikit akan bercerita lagi kawan-kawan, bahwa Mas Ari ini memang petani, beliau masih muda, petani yang sejak menjalani dunia pertanian itu sampai sekarang belum ada kapok-kapoknya. Dan juga cara mengelola lahannya pun sudah bagus sekali ya. Ini sudah diratakan seperti ini, dicangkul-cangkul, dan kemungkinan ini adalah dua bedeng yang dijadikan satu teman-teman. Nah, jadi petani-petani seperti inilah yang pantas atau patut kita dukung, karena walaupun sudah sukses itu artinya sukses menanamnya ya, bukan berarti sukses dalam penghasilannya. Sukses mengelola lahan dan sukses menanam bawang pre. Artinya apa? Tanaman yang ditanam itu tumbuh dengan subur, itu sudah dikatakan sukses. Dalam kata lain, bukan sukses untuk mendapatkan penghasilannya, tapi sukses mengelolanya. Seperti itu sahabat Madrim. Nah, jadi kita muter-muter seperti kipas angin ini. Kita akan melihat lahan yang di samping, yang sepertinya sangat membuat saya dan para penonton di luar sana itu sangat penasaran. Apa sih yang ditanam oleh Mas Ari di lahan belakang ini kawan-kawan. Dan ini masih ada satu pohon, satu rumpun nipah di sini. Nah ini yang dulu ketika pertama kali saya datang di Transmigrasi itu membuat saya penasaran. Ketika saya lewat sungai di sana itu banyak pohon nipah seperti ini. Orang-orang pada berkata bahwa itu sudah ada tanamannya sawit. Ketika didekati ternyata pohon nipah. Nah mirip dengan
pohon sawit seperti itu. Nah, ini yang membuat saya penasaran kawan-kawan. Ternyata Mas Ari telah membuat salah satu, kalau tidak salah ini penyemaian kawan-kawan. Penyemaian untuk tanaman apa, untuk semaian cabai kah atau apa, ini kurang tahu. Nanti kita akan bertanya sama Mas Ari. Seperti itu ya teman-teman. Kalau waktunya cukup, kalau waktunya belum cukup, nanti kita tanyakan di lain waktu dan kesempatan yang akan datang. Tapi kita berdoa saja, mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya. Nah, kemudian juga di sini Mas Ari ini anggrang-anggrangnya menggunakan kayu bekas, mungkin kayu yang sudah terpakai di depan sana untuk lanjaran atau untuk mungkin apa yang lainnya seperti itu ya. Dan tutupnya ini menggunakan, kalau tidak salah ini pohon kelapa atau daun kelapa, atau mungkin menggunakan nipah ya, karena hampir sama ini antara daun kelapa dan daun nipah. Mungkin antaranya keduanya itu ya kawan-kawan. Nah, ini sudah dibikin halus. Apa sih sebenarnya yang mau dikembangkan di sini Mas Ari ya? Atau mungkin ini sudah ada tanamannya? Baik, nanti sebentar kita menuju ke sana untuk mencari tahu apa sesungguhnya yang mau dikembangkan di lahan Mas Ari ini. Nah, sahabat Madrim yang tercinta, kemudian Mas Ari ini adalah sebenarnya beliau itu pengikut ya, pengikut Tran, boleh dibilang bahwa dia itu anak Tran, karena yang bertransmigrasi di sini itu orang tuanya ya. Dan tempat ataupun lahan yang dikelola oleh Mas Ari ini sama seperti teman-teman yang lain, perantau. Artinya apa? Bahwa Mas Ari ini masih numpang teman-teman, masih numpang. Dan ini rumahnya milik beliau Bapak Slamet, yang saat sekarang beliau tinggal di kota karena beliau mempunyai anak kecil yang harus disekolahkan di kota. Kenapa beliau tinggal di kota? Yaitu tadi, anaknya masih kecil dan sekolah di kota. Mungkin beliau daripada berlalu lalang kadang jalannya rusak, mendingan beliau tinggal di kota demi untuk menyekolahkan anaknya. Dan lahannya ini dikelola oleh Mas Hasan Ashari, petani kita asal kota Temanggung. Ini kacangnya ternyata sengaja dicabutin ya kawan-kawan, supaya mau diganti dengan tanaman yang lain, katanya seperti itu. Kita akan mengeksplor lagi rumah yang ditempati oleh pasangan muda kita, petani yang sudah luar biasa, petani yang sudah bisa dihandalkan ilmu-ilmunya kawan-kawan. Dengan ilmu pertanian yang sederhana tapi hasilnya luar biasa. Dan itu hasil bukan berarti dia sudah banyak uang ya. Hasil itu hasil mengelola lahan, berhasil menanam tanamannya subur seperti itu ya. Tapi untuk cara penjualan memang di sini masih minim, karena ya dibilang nggak berhasil, tapi cukup untuk makan. Dan ini ada yang terbaru sahabat Madrim. Ini sepertinya ada penambahan, tapi kurang tahu ini penambahan apa ya. Saya masih bingung karena sampai detik ini narasumbernya masih sibuk kawan-kawan. Masih bersih-bersih diri, karena tadi beliau baru saja turun dari lahan yang dikelolanya di belakang ya. Jadi nanti kita tanyakan kalau waktunya cukup, apa ini, bagaimana, dan lahan belakang itu yang sudah ditutup-tutup itu untuk apa ya kawan-kawan. Kita akan menggali informasinya sama Mas Ari. Wes, sudah ganteng Mas. Sudah mandi. Nah, sudah mandi ya. Oh, mandi sebentar banget Mas Ari. Iya, saya kan mandinya kan full gas. Ceplek gitu ya, selesai ya. Baik Mas Ari, saya akan sedikit mengupas tuntas atau mengulas atau bercerita atau menanyakan kepada Mas Ari. Tadi kan saya sempat berjalan-jalan ke sana, petualangan saya di lahan Mas Ari yang sudah bagus ini. Itu ada yang dikasih anggrang-anggrang terus ditutup-tutup, itu bawahnya apa, bibit atau bagaimana Mas? Itu masih dalam perencanaan. Oh, perencanaan. Iya, tapi rencananya untuk nyemai itu yang mau saya semai daun bawang. Daun bawang. Iya.
Daun bawang itu berarti dari biji. Dari biji itu rencana untuk memperbarui. Seperti itu. Ya karena kan yang saya tanam ini kan sudah saya kembangkan, itu ibarat kita beli kemasan bukan F1, F2, F3 tapi sudah yang F ke entah ke berapa itu. Berarti yang jenengan tanam-tanam itu yang sudah panen-panen itu boleh Iya. dikatakan itu bibit sudah lokal seperti itu. Sudah Ya, Mas? lokal. Jadi Mas Ari mau membuat yang baru, Iya, yang untuk nantinya akan memperbarui. diberi nama F1. F2. F2, keren, Iya. luar biasa. Itu bibitnya dapat dari mana, Mas? Online kah? Kalau itu bibitnya dikasih sama Bang Dasron. Oh, Bang Dasron. Iya, beliau kan pengen lihat kalau bibit baru kayak apa. Saya juga mau beli itu bingung mau pesan, itu kan ongkirnya kalau ke sini nih lokasinya yang enggak. Oh, seperti itu ya. Iya. Oh, Itu oke, Mas Ari. rencananya nanti untuk nyemai yang sebelah sana seledri, yang sebelah sininya daun bawang. Kemudian yang ini apa ini? Kalau ini ini penambahan apa ini? Ini ada program dari bedah rumah. Itu tapi saya kerja sendiri di saat luang. Oh, luang waktu. Iya, di saat mungkin terlalu panas terik cuacanya kan, kalau di sini agak teduh. Dalam luar biasa. Kayak payan sih kayak masih nganu. Masih dalam proses. Nah, jadi juga di sini ada, halo Pak De. Pak De Kasim. Oh, ini ya Pak Kasim. Apa kabar? Apa kabar? Memberikan apa tadi? Ini Bibit seledri untuk Mas Ari. Saya terima kasih banyak buat Pak Asim, ini dikasih bibit seledri, semainya udah ada, bibitnya masih pesan soalnya. Jadi langsung dikasih ya. Iya, ini padahal saya pesankan yang 10 gram, ini dikasih yang 20 gram. Ini kalau disemai mungkin sekitar kurang lebihnya 25 kali 50. Ini terima kasih banyak buat Pak Hasim, mudah-mudahan semakin dilancarkan rezekinya. Amin. Diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Itu aja sih. Jangan panjang-panjang, cuma Iya. Sedikit pun terkabul doanya kalau Mas Ari ya. Iya. Terima kasih kan, Pak Hasim. Sehat selalu. Mudah-mudahan YouTube-nya kedepannya makin berkembang pesat. Amin. Sehingga nanti banyak teman-teman kita bukan tertolong ya, membantu mengabarkan seperti itu. Kemudian Mas Ari ini melanjutkan cerita tentang progres bedah rumah ya. Iya. Ini jenengan kerjakan sendiri di saat waktu luang, waktu senggang gitu. Iya. Jadi nanti juga untuk atap-atapnya juga sendiri. Insya Allah nanti kalau untuk ini kan saya rencanakan untuk pasang gunungan kalau saya bilang ya. Apa gunungan? Itu? Ya. Itu kan nanti nggak bisa sendiri, nanti harus ada teman. Cari teman. Mungkin ada Pak De Fakhrozi. Kalau Pak De dia enggak berani ketinggian. Bagaimana kalau saya yang bantu? Tapi saya dibayar, Mas. Kayaknya sih kalau bisa ya nggak apa-apa besok berangkat ke sini. Besok, hari besok. Ya insya Allah ya Mas ya. Untuk saya usahakan. Jam berapa Mas? Ya kalau bisa orang kerja ya standarnya jam setengah 11 sampai sini lah. Baik, setengah 11 atau setengah 1 Mas ya. Iya. Baik Mas Ari. Yang ini tanaman apa ini yang kacang panjang? Kacang sudah dijebolin ini rencana untuk apa Mas? Ini rencananya juga mau saya ganti tanam daun bawang. Ini kan apa? Masih saya cabut dulu biar kering, nanti di saat saya bersihkan tuh dia udah taruh tuh langsung bisa dibakar. Oh seperti itu ya. Tapi masih ada buahnya itu nggak diambilin Mas? Ini yang tua-tua ini saya sengaja tinggal dulu. Sudah saya banyak yang petin Bang Madrim nih contohnya. Oh gitu. Ini untuk bibit. Mau untuk bibit lagi. Iya, sama di dalam tuh sudah banyak. Cuman iya daripada nanti mubazir. Soalnya kan apa ya? Mana tahu nanti di saat kita mau nanam kembali kan, mana tahu masih bisa tumbuh. Masih bisa tumbuh dan ada hasilnya Mas ya. Soalnya kacang panjang ini juga harganya sebetulnya kalau di saat produktif lah ibaratnya kan nggak terkendala sama pohonnya yang kurang subur atau yang lain, itu kalau biarpun harga murah masih tetap masuk untuk kita kalkulasi untuk beli pupuk, bibit sama tenaga tuh sebetulnya masih begitu Mas ya, masih terbayar. Cuman kan ini kemarin terkendala terendam di saat mulai bunga, waktu lebaran, sebelum lebaran lah itu terendam. Sini saya cuman panen sekitar 9 kali, setelahnya seterusnya nggak saya panen lagi. Tapi ya cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari Mas ya. Alhamdulillah kalau untuk modalnya itu sudah kembali. Tapi karena harganya lebih turun lagi, saya mau rawatnya jadinya ndak Iya. Yang penting intinya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, alhamdulillah. Dan tetap semangat, disyukuri apa yang ada gitu Mas ya. Iya. Baik Mas Hasan Ashari, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada
channel YouTube Madrim 125. Mudah-mudahan saya cuma bisa mendoakan Mas, mudah-mudahan kedepannya Mas Ari akan lebih bagus lagi pertaniannya, dan mudah-mudahan Mas Ari kedepannya bisa membeli lahan sendiri, Amin. bisa mempunyai rumah sendiri, karena mohon maaf Mas Ari saat ini masih numpang di lahan orang lain seperti perantau-perantau yang lain pinjam pakai ya teman-teman. Jadi makasih banyak ya Mas Ari ya. Iya. Mungkin hanya ini saja dulu ya teman-teman yang dapat kami kabarkan atau kami sampaikan dari lahan Mas Ari, petani kita, petani asal Kota Temanggung, pasangan muda yang sangat hebat ini. Jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang, dan dari saya apabila ada salah kata salah ngomong saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan seperti biasa saya akhiri dengan pantun mobil taufik melintas di darat, petani sungguh kita benahi satu persatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.